أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah hamdan adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyah wa natawakkal alaih. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa kullaman taba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa kembali duduk di tempat yang insya Allah Allah ridai dan Allah berkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan, akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah hadis yang mana hadis ini bisa menjadi pedoman bagi kita. Tapi sebelum kita masuk ke hadis, ada sebuah kisah yang saya ambil dari sebuah buku. Yang dikisahkan ada sepasang suami istri yang mana keduanya ini memiliki sifat yang berbeda. Suaminya memiliki sifat yang ketika ditimpa suatu musibah atau masalah, maka dia merasa tenang gitu ya. Tidak emosi atau yang lainnya. Sedangkan sang istri itu memiliki sifat yang kebalikannya gitu dari si suami ini. Yang mana sang istri itu temperamental gitu ya. Ketika ditimpa suatu masalah, maka dia selalu meluapkan emosinya. Meskipun itu hal-hal yang remeh gitu. Nah, pada suatu hari suami istri ini melakukan sebuah perjalanan gitu ya. Perjalanan laut dengan sebuah kapal. Ketika di tengah laut gitu ya, di perjalanan tiba-tiba terjadi angin topan. Yang mana angin topan ini mengguncangkan kapal dengan ombak yang menggulung-gulung gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa kedua sepasang suami istri ini memiliki sifat yang berbeda. Nah, ketika kejadian itu, sang istri pun tidak bisa menahan gitu ya, tidak bisa menahan dirinya lagi, maka dia berteriak gitu ya, mencari suaminya. Ketika dia menemukan suaminya, sang istri pun kaget gitu ya. Si suami itu kalem gitu kan. Ketika ombak menghantam kapal gitu ya, mengguncangkan kapal, si suami itu kalem gitu ya. Jadi tidak berlarian ke sana kemari gitu, khawatir. Nah, kemudian sang suami pun melihat ke istrinya gitu ya, tahu istrinya datang.
Nah, tapi ketika istrinya menghampirinya, sang suami ini berubah gitu ya. Dia memasang wajah yang marah gitu ya. Dan tiba-tiba sang suami pun menodongkan pisau gitu ya ke depan wajah sang istrinya. Kemudian sang suami ini pun bertanya kepada istrinya, "Apakah kamu tidak takut dengan pisau ini?" Kemudian si istri pun heran kan ya. Kemudian si istri pun menjawab, "Tentu saja tidak." Sang suami pun balik bertanya lagi kepada sang istri, "Kenapa kamu tidak takut? Padahal aku sedang menodongkan pisau ke depan wajahmu," gitu ya. Maka sang istri pun menjawab, "Karena pisau itu dipegang oleh orang yang kupercayai dan orang yang kucintai." Kemudian sang suami pun tersenyum dan berkata kepada istrinya, "Begitu pula aku. Ombak-ombak yang sedang mengamuk ini berada di tangan zat yang aku percaya dan aku cintai. Maka mengapa aku harus takut? Bukankah Allah yang berkuasa atas segalanya yang ada di bumi ini?" Nah, kita akan mengambil beberapa ibrah gitu ya dari kisah ini sebelum masuk ke hadis yang akan disampaikan. Yang pertama, ketika ombak kehidupan menyerangmu, ataupun ketika angin kencang dunia menjatuhkanmu, janganlah takut dan janganlah khawatir. Karena semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, milik zat yang senantiasa kita percaya dan senantiasa kita cintai gitu ya. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya ketika hamba itu sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun gitu ya. Jadi ibrah dari kisah ini, maka kita harus senantiasa gitu ya, sibukkan diri kita untuk berzikir kepada Allah gitu ya. Agar apapun masalah di kehidupan kita, semuanya kita akan menanggapinya dengan tenang gitu ya. Karena kita tahu tidak ada masalah dan tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rabb kita. Nah, masuk ke hadis yang akan dibahas. Yang mana hadis ini bermula dari kisah juga, yaitu kisah seorang Arab Baduy yang mana ketika Rasulullah SAW saat Rasulullah berdakwah gitu ya, pertama kali berdakwah di fase Mekah, maka Arab Baduy ini menyatakan keislamannya ketika di Mekah. Nah, setelah Arab Baduy ini menyatakan keislaman kepada Rasulullah SAW, maka Arab Baduy ini senantiasa mengikuti Rasulullah SAW kemanapun Rasulullah pergi gitu ya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Arab Baduy ini pun mengikuti Rasulullah gitu ya, hijrah ke Madinah. Dan kita tahu juga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah,
banyak sekali gitu ya perang yang dilakukan Rasulullah. Nah, ketika perang pertama kali terjadi gitu ya, maka Arab Baduy ini pun ikut gitu ya, ikut berperang bersama Rasulullah. Sampai ketika pembagian ghanimah gitu ya, harta rampasan perang, Rasulullah tidak melihat si Arab Baduy ini ketika pembagian harta rampasan perang. Maka Rasulullah meminta kepada para sahabatnya untuk memberikan ghanimah kepada si Arab Baduy ini. Maka para sahabat yang diamanahi oleh Rasulullah untuk memberikan ghanimahnya kepada si Arab Baduy tadi mencari gitu ya si Arab Baduy tadi. Ketika sudah bertemu dengan Arab Baduy yang tadi, sahabat pun memberikan apa yang Rasulullah amanatkan, yaitu ghanimah. Tapi ketika ghanimah itu diberikan kepada si Arab Baduy ini, Arab Baduy ini malah menolaknya gitu kan. Apa ini? Saya bukan berperang untuk ini, katanya. Tapi para sahabat tetap memberikan kepada si Arab Baduy ini. Ini adalah ghanimah dari Rasulullah yang harus kami antarkan kepadamu sebagai balasan engkau ikut berperang gitu ya. Nah, ketika Arab Baduy itu menerimanya gitu ya, tapi Arab Baduy itu tidak senang gitu ya, tidak senang akan ghanimah itu. Maka setelah menerimanya, Arab Baduy itu pun mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika bertemu Rasulullah, Arab Baduy ini pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, apa ini? Gitu. Kemudian Rasulullah pun menjawab gitu ya, ini adalah ghanimah, ini adalah harta rampasan perang yang mana ketika seseorang ikut berperang, maka dia berhak mendapatkan harta rampasan perang ini. Maka sahabat ini atau Arab Baduy ini berkata lagi, wahai Rasulullah, saya mengikuti Anda, saya masuk Islam, dan saya ikut berperang di jalan Allah, bukan semata-mata ingin mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang. Tapi Rasulullah, saya mengikuti Anda, saya masuk Islam, saya ikut berperang dengan Anda. Saya hanya ingin ketika nanti di perang berikutnya, ketika saya berjihad di jalan Allah, ada tombak yang mengarah kepada leher saya, yang menancap kepada leher saya, kemudian saya syahid di jalan Allah gitu ya, syahid fisabilillah. Maka Rasulullah pun bersabda gitu, jikalau itu yang kau mau, maka ingatlah kata ini, intas dukillaha yasdukka. Jikalau engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kau inginkan gitu. Maka ketika setelah selesai perang itu, setelah selesai pembagian ghanimah itu, si Arab Baduy pun mengikuti perang yang berikutnya gitu ya, yaitu pada perang Khaybar kalau nggak salah. Pada perang Khaybar, si Arab Baduy ini mengikuti Rasulullah kembali jihad di jalan Allah. Dan ketika perang telah selesai, maka Rasulullah pun melihat para sahabat yang mati syahid gitu ya. Dan Rasulullah pun melihat si Arab Baduy tadi, melihat jasad si Arab Baduy tadi, yang Masya Allah, si Arab Baduy ini pun
akhirnya syahid gitu ya di jalan Allah. Dan Rasulullah pun kelihatannya kayak yang aneh gitu kan. Apa yang disampaikan oleh Arab Baduy ini ketika dia ngobrol dengan Rasul ketika perang yang sebelumnya, yaitu dia ingin syahid di jalan Allah dengan keadaan tertancap tombak di lehernya. Maka Rasulullah pun melihat apa yang dia lihat tuh, apa yang Rasulullah lihat itu sama gitu dengan apa yang diobrolkan oleh si Arab Baduy ini. Dia mati syahid dengan tertancap tombak di lehernya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil ibrah lagi gitu ya. Yaitu intas dukillah yasduka. Jika engkau memurnikan niatmu semata-mata hanya karena Allah, maka Allah akan menyampaikan niatmu pada yang kau tuju. Gitu. Mungkin hanya sedikit yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.